Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi selamat pagi. Pagi. Ya, semangat pagi. Sekali lagi ya, pagi luar biasa ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Supaya bersinar, berprestasi, religius, sportivitas, intelektual, asli dan ramah. Ya, terima kasih masih ingat anak-anakku. Alhamdulillah masih ingat dengan branding sekolah kita ya, walaupun kita tidak ke sekolah beberapa bulan. Yang terhormat dari Dinas Kesehatan, perwakilan dari Dinas Kesehatan, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri Sampit, Bapak Ibu Wali kelas yang berhadir pada saat ini, dan anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini, walaupun masa pandemi tidak seperti biasanya, kita dalam keadaan tetap menjaga protokol kesehatan untuk menerima penyuluhan nanti penerapan 3M ya. 3M apa anakku? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Nah itu perlu kita lakukan pada hari ini, dan itu yang harus kita laksanakan pada musim pandemi seperti ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kesehatan yang telah berhadir dan bekerja sama dengan pihak SMP Negeri 3 Sampit. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Dari pojok sakit. Semangat. Kok nggak semangat? Ulangi. Tasnya lepas dulu lah. Tasnya dilepas dulu. Masa baru masuk kelas tas masih di gendong. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ibu kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru juga yang saya hormati, adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 3 Sampit yang saya sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Pada satu wafat, mudah-mudahan kita sampai ke depan tetap sehat, dan tetap bisa beraktivitas, tetap bisa belajar walaupun BDR. Apa BDR? Kalau LDR, ketahuan yang suka pacaran nih. Kalau benar LDR cekikikan berarti suka pacaran. Enggak? Oh iya, enggak salah. Adik-adik, kenapa saya panggil adik-adik? Karena memang kalian adik kelas saya. Saya alumni SMP 3 tahun 93. Sekarang 2020, berarti 27 tahun yang lalu. Tapi guru saya masih ada di sini, Bu Kardina, ya, Bu Winarti, Pak Iwan Restu, Pak Najeli, Pak Ahmad Kursani, Pak Tenemo, masih ada di sini semua. Alhamdulillah mereka sehat. Walaupun beberapa sudah mendahului kita. Kesempatan hari ini, sesuai dengan permintaan dari Ibu Kepala Sekolah, kami dari Dinas Kesehatan kita memberikan penyuluhan kesehatan dan kampanye 3M. Mungkin kalau ada beberapa waktu yang lalu sebelum musim COVID juga pernah dengar 3M. Ya, apa 3M waktu itu? Apa? Mau mengubur, yang 3M sebelum COVID. Menguras, menutup, dan mengubur. Tapi sekarang konsep 3M-nya selama masa pandemi COVID berubah. Tidak itu lagi. Apa itu? Nanti kita sampai ke sana. Kenapa 3M ini muncul dari semuanya? Karena di masa pandemi COVID ini
terjadi peningkatan kasus. Awalnya sudah pada bulan Juli, Agustus kasus sudah menurun, September sudah agak menurun, Oktober, November meningkat. Bahkan di Kotim sampai bulan September itu meninggal cuma 6. Dari akhir Oktober sampai sekarang itu kalau tidak salah 23 yang meninggal. 23. Terakhir ada Direktur PLT, Direktur Rumah Sakit Dr. Burjani, walaupun dia sudah dinyatakan sembuh, tetapi paru-paru sudah tidak bisa diperbaiki, sudah rusak. Jadi beliau meninggal itu sudah tidak COVID lagi. Tetapi akibat COVID yang diterima sebelumnya, paru-paru sudah rusak. Kenapa beliau paru-paru sudah rusak? Karena beliau punya penyakit yang lain. Kalau di istilah sekarang ini namanya penyakit komorbid. Penyakit komorbid itu penyakit yang diderita oleh si pasien yang berdampak buruk bagi dirinya. Apa contohnya? Penyakit paru-paru, tuberkulosis, jantung, kencing manis, ginjal. Ini berakibat buruk semua. Kalau orang kena COVID dengan penyakit komorbid itu, insya Allah langsung berangkat. Ya, langsung berangkat. Nah, yang jadi masalah adalah kita tidak tahu kita ini kena penyakit apa, ya kan? Kita sekarang merasa sehat, kita merasa tidak punya penyakit, tetapi setiap kita biasa punya penyakit bawaan yang kita tidak tahu. Suatu saat akan terlihat kalau sudah dilakukan pemeriksaan. Itu masalahnya ada di semuanya. Ini data sekilas, nama saya ada di semuanya, baru mencari itu. Mungkin kalau di buku sambuknya video masih ada data saya ya? Masih ada? Kalau mau saya hilang Bu. Kemudian ini nomor WA, kalau ada yang berkepentingan email, silakan. Kemudian sehari-hari saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur pada seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kerjaan saya ya seperti ini, penyuluhan, sosialisasi, kemudian bekerja sama dengan lintas sektor dalam upaya menyehatkan masyarakat. Nah, terkait dengan pandemi sekarang ini kita mesti waspada. Kenapa? Karena saat ini kita tidak bisa memperkirakan siapa yang terkena. Ini data nasional, maksudku dari semuanya. Di Indonesia ada 516 kasus, 511.353 kasus yang dinyatakan COVID. Yang sembuh 433, 649, yang meninggal dan sembuh 352. Kemudian ini trennya, tapi tren ini masih sampai 12 dan sampai sekarang masih meningkat. Tahu tren kan? Apa tren? Tren itu apa tren? Lagi ngetren. Yang terjadi saat ini. Yang terjadi saat ini. Nah, kondisi saat ini meningkat. Nah, ini di awal-awal bulan November sudah turun juga. Dari tanggal 3, tanggal 6, tanggal 9, tanggal 12 terus tinggi. Sekarang ini lebih tinggi lagi. Saya tidak punya grafiknya. Yang saya dapatkan cuma sampai di tanggal 12. Sekarang tanggal 27. Nah, data kemarin ada semuanya 26 November. Karena untuk data hari ini belum update. Untuk Kalteng 5.557. Dari Kota Waringin Timur menyumbang 618 kasus. Yang baru ada 15. Jadi hasil swab beberapa hari yang lalu 19 orang. Kemudian yang masih dirawat ada 172. Jangan mendaftar ke 173 dan selanjutnya. Ya. Ya Dek. Jangan mendaftar ke 173 atau saya mau jadi masih ke 200. Biar bisa makan tidur gratis. Jangan. Saya enak-enaknya di rumah sakit, tetap lebih enak di rumah sendiri. Ya. Daripada jatuh sakit lebih baik jatuh. Untuk Kotim dari 172 kasus lewat, dari 618 yang terkonfirmasi yang positif, semuanya ini penyebarannya. Jadi kalau digambarkan di peta apa? Kalau lagu Indonesia lagu wayang itu kan dari barat sampai ke timur atau dari Sabang sampai Merauke, ya. Kalau di Kodim
dari utara sampai ke selatan. Ada semua. Ada semuanya. Yang belum ada kasus itu cuma di 2 kecamatan, Antangkara dan Kuala Lumpur. Belum ada kasus. Yang lain-lainnya yang sudah hijau-hijau ini berarti pernah ada kasus. Hijau ini. Tapi sekarang sudah tidak ada. Sedangkan yang merah, ini ada kasus. Yang paling tinggi adalah di Kota Baru Ketapang. Kota Baru Ketapang itu sekarang ada 96 kasus. Batam nomor 2 tertinggi, ada 57 kasus. Ingat, ini peringatan dari para ahli. Pada saat pandemi, jangan panik, tapi jangan sok, jangan agak. Aku ini masih anggung, kebal. Harus sama masker, harus sama facial, harus sama basuh tangan. Orang gila tuh nah, kada facial, ada masker, kada basuh tangan, kada kena covid pak. Amun mau itu jadi orang gila. Mau? Pertanyaan saya adalah, siapa yang mau dekat-dekat dengan orang gila? Ada? Jangankan orang lain, keluarga sendiri kita seringkali tidak mau berdekatan dengan orang gila. Artinya orang gila sudah jaga jarak, physical distancingnya jalan, tidak kena corona, jamin itu, saya jamin. Kalau kalian tidak percaya, kalian tidak usah pakai facial, tidak usah pakai sarung tangan, tidak usah pakai cuci tangan, tinggal ikutan sendirian, saya yakin kalau tidak akan kena covid, dijamin 100%. Karena apa? Karena tidak berhubungan dengan orang lain. Tapi selama kita berhubungan dengan orang lain, kita punya resiko. Kita punya resiko. Nah, yang penting kita jangan panik. Kenapa? Karena jika kita panik, jumlah korban bisa menjadi 5 kali lipat jika terjadi ketakutan ketika ada wabah penyakit. Setiap 1000 orang menjadi korban karena sakit dan 1000 orang menjadi korban karena panik. Jadi kita tetap slow man, gitu ya istilahnya. Tetap santai, tapi tetap waspada. Apa kata Bang Nafi? Apa kata Bang Nafi? Bang Nafi masih ada di RCTI? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Kejahatan itu terjadi karena 2 hal. Karena ada dia dan ada kesempatan. Karena itu waspadalah. Penyakit bisa menyerang kita karena ada kesempatan. Tetapi kalau kita tidak memberi kesempatan penyakit datang ke kita melakukan perilaku bersih dan sehat, insya Allah kita tetap sehat. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, penyakit datang. Oke tadi, jangan panik. Kemudian saat ini kita di masa pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Apa itu? Penyakit yang mirip dengan pneumonia. Pneumonia itu apa? Radang pada paru-paru. Yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV tipe 2. Nah, apakah virus SARS-CoV ini banyak macamnya? SARS-CoV sampai saat ini ada 2. Ada yang menyebabkan penyakit SARS, ada yang menyebabkan penyakit COVID ini. Secara umum coronavirus ada 7 macam. Pernah dengar MERS? MERS pernah dengar? Penyakit MERS? Flu unta? Flu unta itu masuk penyebabnya juga virus corona, tapi jenis yang lain. Terus SARS, coronavirus tipe 1, COVID, coronavirus tipe 2. Terus ada 4 tipe lagi yang masih namanya belum ada nama spesial, masih dalam bentuk rumus-rumus. Jadi 7 macam virus corona itu. Di Indonesia terakhir saya mendengar ada 14 jenis virus COVID yang tersebar di Indonesia. Jadi SARS-CoV tipe 2 itu ada 14 jenis. Ya, ada macam-macam lagi. Kalau ada pernah dengar hepatitis? Pernah? Hepatitis itu ada hepatitis A, ada hepatitis B, ada hepatitis C, ada hepatitis D. Ada 4 jenis hepatitis. Nah, COVID ini, coronavirus yang SARS-CoV ini di Indonesia masih ada terbagi jadi 14 macam. Makanya orang yang kena COVID
antara satu orang dengan orang yang lainnya mempunyai perbedaan. Ada yang beda-beda. Kemudian coronavirus merupakan waktu besar virus yang menyebabkan penyakit pernapasan mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada penderita COVID itu yang tanpa gejala. Ada. Jadi dia ketika diperiksa ternyata di di swab, diambil di cairan lendir di tenggorokan sama di lubang hidung, periksa hasil swabnya positif. Ada. Sama seperti orang kena tekanan darah tinggi, ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Ketahuan tekanan darah tinggi dari mana? Kalau sudah diukur tekanan darahnya. Tapi kalau dia ukur, pusing tidak ada, gangguan tidur tidak ada, stres tidak ada, tapi tekanan darahnya tekanan darah tinggi. Nah, seperti ini juga kalau tidak bisa tidak ketahuan. Kemudian ini tadi yang 2 jenis coronavirus dapat mengundang gejala berat yang MERS dengan SARS. Nah, terus COVID ini, terus corona dapat hidup di tangan kita selama 10 menit. Ini tidak lama, beda. Tidak lama. Tetapi kalau kita salah memperlakukannya, bahaya ada pada diri sendiri. Apa contohnya? Jadi kita sudah pakai masker, ya. Hidung kita gatal, baru pegang sini, karena hidung kita gatal, kita turun ke masker kita gosok-gosok. Nah, mata kita kita kelilipan, ya. Ada benda yang masuk, kita bersihkan. Padahal tangan kita tadi bekas megang sesuatu yang kita tidak tahu bersih atau tidak. Ini bisa berakibat fatal. Makanya dari semuanya, sebelum kita memegang area wajah kita, megang makanan harus masa inkubasi. Jadi ketika virus itu masuk sampai timbul gejala, itu namanya masa inkubasi. Memerlukan waktu paling pendek 5-6 hari dan terpanjang 14 hari. Ini teori. Tetapi faktanya ada yang sampai 3 minggu baru timbul gejala. Ada. Jadi ada cerita waktu itu di Kalimantan Timur kalau tidak salah, atau Jumat tadi beberapa waktu yang lalu, mereka perjalanan ke Goa, ternyata pulangnya mereka ketularan bawa virus itu. Setelah 3 minggu baru timbul gejala. Ada seperti itu. Tapi rata-rata antara 50 atau 6 hari sampai 14 hari dari mulai terkena. Penyebabnya apa? Ini tadi. Awalnya dikenal dengan novel coronavirus. Bukan novel Baswedan ya. Novel coronavirus. Novel beta coronavirus. Kemudian berubah jadi novel coronavirus ke 2019. SARS-CoV. Dan kemudian berubah lagi menjadi SARS-CoV tipe 2. Apa gejalanya? Orang yang terinfeksi virus corona tipe 2 atau terinfeksi COVID menimbulkan gejala umum seperti ini. 1. Nyeri tenggorokan, demam suhu tinggi, atau ada yang demam dan sesak napas. Ini gejala umum yang biasanya terjadi. Tetapi faktanya pada beberapa kasus ada orang memiliki gejala berbeda. Teman saya ada yang liurnya makanan itu terasa asin. Jadi semua makanan yang dimakan rasanya asin. Ada teman saya juga yang dia itu kena diare, kemudian tidak bisa mencium bau. Ini gejala COVID yang lain. Jadi, tapi secara umum yang paling sering ini, atau nyeri tenggorok, demam suhu tinggi, sesak napas. Pak, kemarin saya kehujanan Pak, kemudian saya pilek, ada demam Pak, apa COVID? COVID bukan? Insya Allah bukan. Mungkin itu influenza biasa, karena ditambah dengan air hujan. Pak, saya Pak habis perjalanan ke Perenggan Pak, atau ke Plagantang. Di sana banyak debu Pak. Pulang ke sampai saya langsung demam, batuk. Apa itu COVID? Bukan. Itu juga faktor atau reaksi dari alergi. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya 3 hari demam. Batuk enggak, tapi demam. Ternyata setelah dipijat langsung hilang. Padahal saya 3 hari itu minum obat terus. Tidak hilang.
mungkin kecapean, yang kedua ada reaksi alergi terhadap debu itu. Nah, kemudian gejala yang lain bisa timbul nyeri otot, nyeri kepala, sampai pneumonia atau sepsis. Mungkin beberapa hari yang lalu ada dapat video orang yang pasien COVID pakai ini sumpuk, istilah kami pakai satu sumpuk. Jadi itu jadi oksigen itu dia tidak keluar sembarangan, dia pakaikan sumpuk, jadi oksigen itu langsung dihirup ke hidung. Dia bercerita bagaimana rasanya kena COVID. Bagaimana penyebarannya? Ini contoh penyebaran. Bagaimana bersin, nempel di uang atau nempel di pagar, kemudian ada yang megang. Ini beralih ke orang yang selanjutnya. Nah, ini contoh. Nah, dia bisa pakai mata. Jadi itu proses bagaimana COVID itu menyebar. Jadi kalau nempel 10 menit, dalam waktu 10 menit itu tidak segera dicuci, itu berisiko terhadap penularan penyakit. Apa yang harus kita lakukan? Makan dengan gizi seimbang. Di sini ada yang merasa berat badan yang berlebihan? Ada? Kalau ada, tolong berat badan dibagi sama teman yang kurang. Bisa dibagi. Kalau nggak bisa dikurangi lah. Kenapa? Kita ini, mohon maaf, seringkali masih mengacu kepada 4 sehat 5 sempurna kalau makan. Harus ada dagingnya, harus ada susu. Ya, ada seperti itu makan minumnya? Tidak salah. Kalau berat badan kita masih belum ideal, tidak masalah pakai pasal 5 sempurna. Tetapi kalau berat badan kita sudah ideal, apalagi sudah lebih, kita banyak makan makan atau minuman yang berlemak, berprotein, yang berprotein terbuang percuma, yang berlemak menyebabkan berat badan kita jadi obesitas. Ini justru berisiko terhadap banyak penyakit, ginjal, jantung, termasuk juga COVID. Kalau berat badan sudah berlebih. Kemudian kebersihan lingkungan. Kenapa salah satu protokol kesehatan tempat-tempat umum itu harus didisinfeksi, disemprot pakai cairan disinfektan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Siapa tahu ada orang yang terkena COVID, pegang di biasa gagang pintu yang paling banyaknya, meja kursi, sehingga menyebabkan penularan pada orang yang berikutnya duduk di situ. Jadi kalau Bapak Ibu ada semuanya, ketika berada di tempat umum, upayakan kalau bisa tidak memegang sesuatu di sana. Upayakan. Kalau terpaksa memegang, setelah memegang, yakinkan diri jangan memegang ke area tubuh atau makan sebelum kita cuci. Itu penting sekali. Apa lagi? Kita pakai sabun dan air mengalir. Kemudian minum air mineral minimal 8 gelas sehari. Ada yang sanggup 8 gelas sehari? Sanggup? Yang tidak sanggup harus dilatih. Kenapa? Ini penting sekali untuk membersihkan ginjal kita. Pertama kalau adik-adik sedang minum obat. Kalau sedang minum obat harus banyak minum. Karena kalau tidak banyak minum, ginjal kalian itu akan berat kerjanya. Atau makan makanan yang berlemak, harus banyak minum. Kemudian masker. Sekarang penggunaan masker tidak hanya bagi yang sakit, tetapi juga bagi yang sehat. Kenapa? Orang sering tidak merasa sakit kalau belum parah. Betul tidak? Nah, ketika orang ini tidak merasa sakit, mereka tidak pakai masker, kita juga tidak pakai masker, orang yang bersin kena kita, tertular tidak kira-kira? Makanya kita sebagai orang sehat harus juga menjaga diri. Cara seperti apa? Pakai masker salah satunya. Kemudian bila demam, sesak napas, segera ke puskesmas. Takut Pak, nanti sampai sana dikirain COVID. Tidak segitu juga kali.
Nah, jadi tetap ada proses pemeriksaan. Kenapa ada beberapa orang yang mengatakan banyak pasien dikopikan di rumah sakit? Sebenarnya bukan dikopikan, tetapi karena hasil pemeriksaan rapid testnya reaktif dan itu harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab, kemudian orangnya meninggal, maka diperlakukan orang ini menjadi pasien COVID. Keluarga, tadi tidak masuk. Beberapa hari kemudian, mertuanya punya gejala sesak napas, batuk. Periksa, ternyata COVID. Dari mana ketulannya? Mertuanya ini perawat dan pasien. Jadi dia tertular dari pasiennya. Tapi saya berharap bahwa adik-adik ini tidak ada yang merokok. Kenapa? Pak, merokok itu biar gaul. Buktinya saya tidak merokok, teman saya banyak. Sama ibu kepala sekolah, saya tidak merokok, buku sekolah menurut teman-teman saya. Di luar sana teman saya banyak walaupun tidak merokok. Pak, merokok itu biar kelihatan gagah, Pak. Justru dulu merokok nanti gigi cepat rusak, ompong, apa itu gagah? Mulutnya bau, apa itu gagah? Nah, jadi pintar-pintarlah kalian bergaul. Tidak semua yang kalian lihat bagus itu sebenarnya bagus. Kemudian jangan lupa berdoa. Pernah dengar lagu Berjuang dan Berusaha? Berjuang dan berdoa? Atau Perjuangan dan Doa pernah dengar? Kalau kalian pernah buka itu ada kalian kalau salah Roma Irama dengan apa dengan ini kalau salah itu. Jadi perjuangan dan doa. Jadi setiap perjuangan itu harus disertai doa. Perjuangan tanpa doa itu sombong. Berdoa tanpa usaha, tanpa perjuangan itu sama dengan orang pemalas. Jadi perjuangan dan usaha, perjuangan dan doa itu harus pakai. Bapak ibu guru kalian di sini tidak mungkin jadi ibu guru kalau cuma berdoa, ya kan? Saya tidak mungkin bekerja di dinas kesehatan kalau cuma berdoa. Kemudian kalau saya cuma bekerja tidak berdoa, kemungkinan yang saya lakukan pun banyak yang nabrak-nabrak. Itu masalahnya. Nah, ini ada dari semuanya. Fakta cuci tangan itu bermanfaat sekali. Diare menurun sekitar 45%, flu burung menurun sekitar 50%. Termasuk COVID, maka disarankan untuk cuci tangan. Minimal bisa menurunkan risiko kalian terhadap penularan COVID. Nah, langkahnya seperti apa? Pernah dengar lagu 7 langkah cuci tangan? Pernah dengar lagu 5 langkah dari rumah? Yang 7 langkah itu dikurangi pegangan. Nah, saya ulang ya. Jadi ketika adik-adik membuka mengambil sabun, gunakan punggung tangan, ya, gunakan punggung tangan. Ini penting sekali. Kenapa? Kalau kita menggunakan ini, telapak tangan kita ini cenderung lebih kotor ketimbang punggung tangan. Kemudian langkah selanjutnya, menyambung telapak tangan, ya. Kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian buku-buku, jadi buku-buku itu ini ya, menggunakan ujung jari. Kemudian ini telapak tangan dengan ujung jari, kemudian kita jempol. Ini kasih dampaknya. Tapi yang penting 6 itu dilakukan. Jadi telapak tangan, punggung tangan, coba diketik, telapak tangan, punggung tangan, bergantian, ya. Kemudian sela-sela jari, ya. Kemudian buku-buku, ya, buku ini yang ruas-ruas jari ini, kemudian kuku-kuku ini, nah ujung jari ini di telapak tangan ini, kemudian jempol. Kalau 7 langkah biasa sampai di pergelangan.
Kalau kalian pernah dengar ini, ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Salah jari, kuku jari, kuku jari, jempol pergelangan. Itu 7 langkah. Walaupun tidak 7 langkah, menggunakan yang 6 langkah tanpa pergelangan, boleh. Yang penting kalian tahu bagian mana saja yang harus dicuci, harus dibersihkan. Ingat pesan ibu, tetap menjaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, salam sehat. Jangan kendor, terapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, salam sehat. Ingat pesan ibu, pakai masker.